rata-rata hampir 10 jam per hari. Menteri Kesehatan turut menanggapi bahwa overtime relatif aman selama waktu tidur tetap terpenuhi, serta menyarankan screening kesehatan bagi mereka yang mengalami beban mental akibat overtime tadi. Dan pagi hari ini kami akan berbincang bersama dengan Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan RI, Dr. Imran Pambudi. Wawancara Pro 3. Pak Imran Pambudi, selamat pagi. Pagi, Mas. Iya, terkait dengan overtime jam kerja Indonesia atau masyarakat kita yang ternyata rilis BPS 40,43%. Bagaimana Kementerian Kesehatan menyikapi data BPS mengenai tingginya overtime di Indonesia saat ini, Pak Imran? Ya, tadi saya kira sudah disampaikan juga ya di pembukaan bahwa Pak Menteri juga sudah menyampaikan bahwa overtime itu terjadi, ya, tetapi harus diimbangi dengan istirahat yang cukup. Itu suatu apa namanya statement yang saya kira sudah benar, gitu ya. Nah, tapi Bapak dan Ibu, teman-teman semua, saya kira istirahat itu kan tidur ya. Tapi tidur itu kan memang kita diharapkan itu kalau mau optimal ya 8 jam, tapi saya kira susah 8 jam. Artinya yang bisa kita lakukan biasanya sehari itu paling sekitar antara 6 sampai 8 jam. Yeah. Itu tidur. Sehingga ini yang harus dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, sebetulnya penting juga adalah bagaimana kita bisa melakukan kompensasi, ya kan? Atas waktu kerja yang lama itu. Nah, lebih itu. Nah, jadi yang kita concern sebetulnya adalah pada saat kerja itu kan terutama pada pekerjaan yang di kantoran gitu kan, itu kan gerakannya jadi berkurang, orang jadi duduk terus kan, sehingga harus dilakukan ini pergerakan pada mungkin sekitar tiap 3 jam gitu ya, kita melakukan peregangan, kemudian juga bagaimana melakukan tidak menatap laptop terus-terusan, kemudian melakukan peregangan, melakukan aktivitas yang secara berkala setiap 3 jam, itu harus juga dilakukan untuk menyikapi waktu kerja yang panjang tadi. Kemudian yang kedua, saya sebenarnya adalah terkait dengan makan juga ya, Mas. Jangan sampai waktu kerja yang panjang itu dia sampai lupa makan juga. Artinya diimbangi dengan gerak, kemudian pola makan ya itu juga ya. Iya, pola makannya gitu. Itu sih Mas yang saya kira dulu. 6-8 jam tidur itu apakah cukup, Dok, untuk mengimbangi kerja 10 jam? Kalau ya rata-rata kan memang diharapkan kita sehari itu memang 8 jam berapapun kita kerjanya ya gitu. Dan sebetulnya kan kalau kita lihat yang kerja itu mungkin di Indonesia ya, itu kan tidak terus-terusan kerja, Mas. Mungkin diselingi dengan apa gitu kan. Kemudian juga 10 jam itu pasti ada waktu istirahatnya. Kemudian waktu sore itu juga harus dihitung. Jadi yang betul-betul dia kerja pada kutip itu 8 jam sebetulnya. Gitu. Nah, apa risiko kesehatan ketika kita bekerja overtime 10 jam tadi tapi tidak diimbangi dengan asupan yang baik, kemudian juga istirahat yang cukup, atau bahkan mungkin ya bergeraklah dinamis agar kita tidak statis dalam menjalankan pekerjaan itu, Dok? Iya, itu pertama saya akan anggapi dulu yang kurang gerak ya, atau kita sebut sebagai sedentary. Nah, sedentary itu pertama akan membuat otot-otot kita jadi lemah, kita jadi lemah. Kemudian yang kedua adalah tertumpuknya glukosa tadi, jadi akan meningkatkan resiko diabetes pada orang-orang yang kurang gerak. Kemudian belum lagi hubungannya dengan ergonomis ya. Ergonomis itu kan posisi tubuh segala macam. Kalau terlalu sering laptop, komputer itu akan jadi membungkuk, ya kan. Kemudian tulang punggungnya akan nggak bisa lurus, ya. Itu akan juga membuat akibat-akibat yang lain. Kalau dari sisi mental, apakah akan juga memberikan resiko? Sisi kesehatan mentalnya? Dari sisi mental? Iya. Oh iya, kalau mental juga. Mental itu kan dia terutama hubungannya dengan otak ya. Otak itu kan berarti dia kan harus konsentrasi terus-menerus tuh. Nah, otak yang dipaksa untuk konsentrasi terus-menerus, ini juga akan menjadi fatigue kan. Akan menjadi capek. Jadi dia akan lebih mudah terkena
burnout. Burnout tadi ya. Gitu. Oke. Ya. Nah, kalau begitu apakah Kementerian Kesehatan melihat adanya peningkatan kasus burnout? Kami belum punya instrumen untuk menilai apakah ada terjadi peningkatan atau tidak. Tetapi yang jelas begini, ini kan sejak Juli tahun 2025, Ya. Agustus itu kan kita ada Healing 119. Jadi itu adalah satu hotline untuk pencegahan bunuh diri. Nah, di dalam hotline itu ternyata yang telepon itu bukan hanya orang-orang yang mau bunuh diri aja, Mas. Hah? Tetapi juga banyak orang yang curhat-curhat gitu kan. Nah, jadi mungkin kalau kami lihat dari catatan kami itu yang memang ada nelponnya bunuh diri itu hanya mungkin seperempat ya, atau maksimal 30%. Artinya itu bisa sebagai alat screening juga, Dok ya? Mendeteksi ya? Depresi, burnout tadi, atau bahkan kecemasan ya? Iya, hotline itu ya? Kita bisa melihat dari situ ya. Jadi sebagai indikasi lah, mengindikasikan bahwa ini kayaknya kok banyak orang yang curhat ya, gitu kan. Iya. Nah, katakanlah itu sebagai screening tadi, paling tidak melihat realita banyak yang curhat tadi. Itu lebih ke depresi atau memang burnout-nya yang disampaikan ini? Bagaimana, Dok? Atau apakah mereka memang sektor pekerja yang kerap kali mendapatkan overtime itu? Saya belum lihat datanya. Cuman yang jelas memang usia yang paling banyak menghubungi call center itu ya usia pekerja itu memang antara sekitar 20 sampai 30 tahun. Gitu 20 sampai 30 tahun itu, Dok ya? Iya, itu yang paling banyak menghubungi. Jadi kan itu kan usia pekerja ya. Iya. Cuman saya belum lihat apakah apa yang mereka sampaikan begitu. Tapi saya kira ya pasti ada hubungannya dengan pekerjaan juga kan. Iya. Kalau bayangan kami sih memang yang berpotensi overtime itu adalah informal ya. Yang mereka mungkin driver online, apapun itu informal yang lebih tidak terikat dengan jam kerja. Nah, apa ini Dok yang bisa dilakukan untuk saran lah kalau ketika selain tadi menjaga asupan, menjaga kesehatan kita, tetapi yang perlu diperhatikan dalam batasan bekerja itu sendiri? Ya, jadi sebetulnya kan tubuh kita itu memberikan alarm pada kita. Kalau kita itu harus istirahat ya, termasuk capek, ngantuk. Itu kan tanda-tanda bahwa kita itu perlu istirahat. Atau mungkin kalau ngantuan, beda lagi kan. Kalau ngantuan berarti ada sesuatu di tubuh kita ini yang membuat kita tidak bugar. Jadi saya kira seperti sarannya Pak Menteri, pertama tadi itu ya diatur activity-nya, kemudian jaga makan, kemudian tadi kita harus melakukan cek kesehatan gratis itu kan, CKG. Itu kan setiap tahun. Jadi kita bisa tahu di situ kan dicek bukan hanya tensi kan, ada diambil darahnya juga, kemudian diperiksa di situ, ada masalah apa nanti itu harus segera ditindaklanjuti. Gitu. Baik. Dokter Imran, terima kasih banyak sudah memberikan penjelasan. Ada lagi Mas, lagi. Silakan. Yang perlu saya sampaikan. Jadi satu hal lagi sebetulnya tadi untuk mengurangi kejenuhan ya. Jadi sebetulnya ini bedanya antara di dunia barat sama di dunia timur ya. Jadi saya pernah membaca suatu artikel bahwa kalau di barat itu kan orang cenderung individual. Ya enggak? Ini kerjaanku nih, individual. Kamu jangan ikut ngurusin. Nah, ternyata setelah dilihat kalau di timur itu beda. Komunal. Teman kerja ini kan sering jadi ngobrol, terus main olahraga bareng, sepedaan bareng, lari bareng. Itu ternyata ada bedanya gitu. Jadi ternyata orang yang soliter, yang sendirian, menyelesaikan masalahnya itu lebih rentan terhadap masalah mental. Gitu. Dibandingkan dengan yang berkelompok tadi deh. Yang komunal tadi ya. Yang sharing dengan teman-teman tadi gitu. Jadi ya kalau kita tahu lah kayak teman-teman itu kan sama-sama dapat bos yang sama nih gitu kan. Sama-sama tertekan. Tapi kan akhirnya ngobrol. Artinya dengan pertemanan tadi sebagai ruang untuk menekan tekanan dalam pekerjaan itu ya, Dok ya. Betul. Baik. Baik kalau jadi itu juga ternyata juga berdampak. Ya, baik. Dokter Imran, terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi, Dok. Salam sehat. Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan RI, Dr. Imran Pambudi.